Di sebuah desa kecil yang kini mulai berkembang menjadi kota, seorang pria bernama Surya tinggal di rumah warisan orang tuanya. Rumah itu tak terlalu besar, tetapi kokoh dan nyaman, berdiri di atas sebidang tanah yang luas dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Rumah itu sudah ada sejak zaman kolonial, dengan lantai kayu yang berderit saat diinjak dan jendela besar yang selalu membawa angin sejuk dari pegunungan. Suatu hari, datang seorang pengusaha kaya bernama Tuan Arman. Dia mengenakan setelan mahal dan jam tangan emas yang berkilau di bawah matahari. Dengan senyum penuh percaya diri, dia mengajukan tawaran yang luar biasa. 5 miliar, Pak Surya, saya bayar tunai. Anda tinggal tanda tangan, dan uang itu langsung masuk ke rekening Anda. Para tetangga yang mendengar tawaran itu terkejut, beberapa bahkan berbisik di antara mereka. Gila, 5 miliar. Aku saja langsung jual kalau rumahku ditawar segitu. Surya pasti langsung terima. Rumah itu sudah tua, mana mungkin nilainya segitu. Namun, reaksi Surya di luar dugaan. Dia menggeleng pelan, lalu menjawab dengan tenang, "Maaf, Pak Arman, rumah ini tidak dijual." Tuan Arman tersentak. Dia tertawa kecil, mengira Surya hanya bercanda. "Saya paham, Pak Surya. Anda butuh waktu berpikir. Saya kasih seminggu, tapi saya jamin, Anda tidak akan mendapatkan tawaran yang lebih baik dari ini." Surya tetap menggeleng. "Tak perlu seminggu, Pak. Saya tetap tidak akan menjualnya." Mata Tuan Arman sedikit menyipit, tak lagi penuh senyum. Dia menatap Surya, mencoba membaca pikirannya. "Kalau begitu, mungkin Anda bisa memberi saya alasan. 5 miliar bukan uang kecil, Pak Surya." Surya tersenyum tipis. "Rumah ini lebih berharga dari 5 miliar, Pak Arman, bukan karena bangunannya, tapi karena sesuatu yang saya tidak bisa tinggalkan." Malam itu, setelah semua orang pergi, Surya duduk di teras rumahnya, memandangi langit berbintang. Angin berembus perlahan, membawa suara jangkrik yang bersahut-sahutan di kejauhan. Dia menyesap secangkir kopi hitam, matanya menatap ke halaman rumahnya yang luas. Tak ada seorang pun yang tahu. Tak ada yang menyadari bahwa di bawah tanah rumah ini, tersembunyi sebuah jalan rahasia. Jalan menuju sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang, sebuah gua emas yang telah ia jaga selama bertahun-tahun. Malam semakin larut, tetapi Surya belum juga beranjak dari teras rumahnya. Lampu minyak di meja kayu tua berpendar temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding rumahnya yang sudah berusia puluhan tahun. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di dalam rumah, Surya berjalan menuju sebuah ruangan kecil di sudut belakang. Dari luar, ruangan itu tampak biasa saja, hanya tempat penyimpanan barang-barang lama yang hampir tak pernah dibuka orang lain. Namun, bagi Surya, ruangan ini adalah gerbang menuju sebuah rahasia yang sudah ia jaga selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, ia menggeser sebuah lemari kayu besar. Di baliknya, tersembunyi sebuah pintu kecil berbentuk persegi dengan pegangan besi tua yang mulai berkarat. Surya berlutut, menarik pegangan itu, dan perlahan membuka pintu tersebut. Dari dalam lubang yang terbuka, hembusan udara lembab menyeruak, membawa bau khas tanah dan bebatuan. Di bawah rumahnya, terbentang sebuah lorong sempit yang gelap dan dalam. Lorong itu tidak terbentuk secara alami, ada jejak pahatan kasar di dindingnya, tanda bahwa tangan manusia pernah bekerja keras membangun jalan ini. Surya menyalakan lampu senter kecil yang sudah tergantung di dinding, lalu turun perlahan menapaki tangga batu yang curam. Lorong itu membawanya semakin jauh ke dalam perut bumi. Semakin dalam ia melangkah, semakin terasa hawa dingin yang menjalar di kulitnya. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya lorong itu terbuka ke sebuah ruang yang lebih luas, gua raksasa yang berdiri megah dalam kegelapan. Dan di sana, tersembunyi di balik bayangan bebatuan besar, emas berkilauan dalam cahaya temaram senter Surya. Bongkahan emas alami menjulur dari dinding-dinding gua, sebagian tertutup debu dan lumut, tetapi masih bersinar dengan cahaya kekuningan yang memikat. Di tengah gua, ada tumpukan emas yang lebih kecil, hasil dari beberapa kali penggalian yang pernah ia lakukan secara diam-diam. Tak ada yang tahu tentang tempat ini, bahkan orang tuanya dulu, yang mewariskan rumah ini kepadanya, tidak pernah menyadari harta karun yang tersembunyi di bawah tanah mereka. Surya menemukannya beberapa tahun lalu, secara tidak sengaja. Saat itu, ia sedang memperbaiki lantai rumah yang mulai lapuk. Ketika papan kayu terbuka, ia melihat celah kecil yang mengarah ke bawah tanah. Rasa penasarannya mendorongnya untuk menggali lebih dalam, hingga akhirnya ia menemukan lorong ini, dan gua yang penuh dengan emas. Namun, sejak saat itu, ia juga tahu bahwa rahasia ini bukan hanya berkah, tapi juga kutukan. Saat Surya mengamati bongkahan emas di tangannya,
Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Bukan suara, karena gua ini selalu sunyi, tetapi perasaan aneh, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Jantungnya berdegup lebih cepat, ia menyorotkan senter ke sekitar gua, memastikan tidak ada siapapun. Namun, perasaan itu tidak hilang. Ini bukan pertama kalinya ia merasa seperti ini. Sejak menemukan gua ini, ada malam-malam di mana ia mendengar suara-suara aneh dari dalam lorong, suara gemerisik halus, seperti langkah kaki yang menyeret di tanah. Kadang-kadang, ia juga merasakan embusan angin dingin meskipun tidak ada celah udara di dalam gua. Apakah tempat ini benar-benar kosong, ataukah ada sesuatu, atau seseorang, yang bersembunyi di dalam kegelapan? Surya menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa gua ini memiliki sejarah panjang, mungkin lebih tua dari yang bisa ia bayangkan. Mungkinkah ada orang lain yang pernah menemukan gua ini sebelumnya? Atau lebih buruk lagi, mungkinkah ada yang tidak ingin tempat ini ditemukan? Ia mengamati dinding gua dengan senter. Di salah satu sisi, ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya, goresan-goresan samar di batu, seperti ukiran kuno. Surya mendekat, menyapu debu yang menempel, dan matanya membelalak saat melihat simbol-simbol aneh yang terpahat di sana. Bukan hanya tulisan biasa, ini adalah peringatan. Simbol-simbol itu menunjukkan sosok manusia dengan tangan terangkat ke atas, seolah sedang berdoa atau memohon sesuatu. Di sekelilingnya, ada lingkaran besar dengan garis-garis yang tampak seperti api atau cahaya. Di bagian bawah, ada gambar orang-orang yang terbaring diam, mungkin mati. Surya merasa bulu kuduknya meremang. Gua ini bukan sekadar tempat penyimpanan emas. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan mungkin lebih berbahaya. Ia menghela napas, lalu berbalik untuk pergi. Ia sudah terlalu lama di sini, dan semakin lama ia berada di dalam gua ini, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu mengusiknya. Saat ia melangkah kembali ke lorong, sesuatu membuatnya berhenti. Jejak kaki, di tanah basah lorong itu, ada jejak kaki yang tidak ia buat. Seseorang, atau sesuatu, baru saja berada di sini. Surya merasakan tenggorokannya mengering, ia meraih senter lebih erat, lalu mempercepat langkahnya menaiki tangga batu. Begitu sampai di pintu rahasia, ia segera menutupnya dan menggeser kembali lemari kayu di atasnya. Dari balik pintu kayu rumahnya, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Bukan miliknya, seseorang telah menemukan rahasianya. Surya berdiri di tengah rumahnya, dadanya naik turun, napasnya berat, jantungnya berdebar kencang, bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Seseorang telah menemukan gua itu. Suara langkah kaki yang samar masih terdengar di luar rumah. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir logis. Mungkin itu hanya suara hewan liar, mungkin hanya angin yang menggerakkan dedaunan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan kebetulan. Lalu terdengar ketukan di pintu. Pak Surya, masih bangun? Suara itu, suara Tuan Arman. Surya diam, tak menjawab. Saya tahu Anda ada di dalam. Ketukan berubah menjadi gedoran yang lebih keras. Surya melirik ke arah jendela. Di luar, di bawah cahaya bulan, ia melihat beberapa orang berdiri di halaman. Bukan hanya Tuan Arman, ada 4 pria lain bersamanya, berpakaian gelap, tubuh mereka tegap, dan wajah mereka tanpa ekspresi. Ini bukan kunjungan biasa, mereka tahu, malam yang menentukan. Surya mengunci pintu dengan cepat, lalu berjalan mundur perlahan, pikirannya berpacu. Mereka pasti telah mencurigainya sejak awal. Tuan Arman bukan orang bodoh. 5 miliar bukan sekadar harga rumah, itu harga untuk sebuah rahasia yang lebih besar. Gedoran pintu semakin keras. Pak Surya, saya tidak ingin ini menjadi sulit, kita bisa bicara baik-baik. Surya menatap ke arah lorong tempat pintu rahasia itu tersembunyi. Tidak, ia tidak bisa membiarkan mereka menemukannya. Tiba-tiba, terdengar suara kaca pecah. Salah satu pria di luar telah memecahkan jendela. Tidak ada pilihan lain, Surya berlari ke belakang, membuka pintu rahasia, dan melompat turun ke dalam lorong bawah tanah. Ia segera menarik pintu kembali dan menggeser lemari ke tempatnya, menutup jalan masuk. Dalam kegelapan lorong, ia hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang kini telah masuk ke dalam rumahnya. Mereka mencarinya. Keputusan terakhir, Surya berlari di dalam lorong, senter di tangannya bergoyang-goyang, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding. Ia harus berpikir cepat. Jika mereka menemukan pintu rahasia itu, semuanya akan berakhir. Saat ia tiba di dalam gua, ia menarik napas dalam. Udara di sini terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya. Ia memandang bongkahan emas yang bersinar di dinding gua, harta karun yang telah ia jaga selama ini. Tapi sekarang,
Emas itu bukan lagi harta, itu adalah kutukan. Dari kejauhan, ia mendengar suara-suara di atas sana. Mereka telah menemukan pintu rahasia. Tidak akan lama sebelum mereka menyusulnya ke dalam gua. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sesuatu, apapun yang bisa membantunya. Lalu matanya tertuju pada dinding gua di mana simbol-simbol aneh terpahat. Goresan batu itu bukan sekadar ukiran. Itu adalah petunjuk. Tiba-tiba, Surya teringat sesuatu. Beberapa waktu lalu, saat pertama kali menemukan gua ini, ia pernah memperhatikan adanya celah sempit di dinding yang tertutup oleh batu besar. Saat itu, ia tidak terlalu memperdulikannya. Namun kini, dengan waktu yang semakin menipis, ia mulai menyadari kemungkinan yang sebelumnya ia abaikan. Dengan tergesa, ia berlari ke arah celah tersebut dan mulai mendorong batu besar itu dengan sekuat tenaga. Ia tidak tahu apa yang ada di baliknya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dari lorong, terdengar suara teriakan. Mereka telah masuk. Dengan satu dorongan terakhir, batu besar itu bergeser, dan di baliknya, terbuka sebuah terowongan sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Surya tidak berpikir dua kali. Ia masuk ke dalamnya, membiarkan dirinya terjatuh ke dalam kegelapan. Rahasia yang hilang. Di atas, suara langkah kaki semakin mendekat. Tuan Arman dan anak buahnya berdiri di depan gua. Mata mereka membelalak melihat emas yang berkilauan di dinding. Salah satu pria berseragam hitam melangkah ke depan, menyentuh bongkahan emas itu dengan penuh kagum. "Kita berhasil," kata salah satu dari mereka. Namun, Tuan Arman tidak tersenyum. Ia mengamati sekeliling dengan mata penuh perhitungan. "Di mana Surya?" tanyanya. Tak ada yang menjawab. Mereka melihat jejak kaki Surya di tanah, menuju ke sudut gua. Lalu, seorang pria yang berdiri paling dekat dengan ukiran batu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Udara di gua berubah, semakin dingin, dan lalu, terdengar suara. Bukan suara manusia, suara itu bergema di seluruh gua, dalam, serak, dan penuh kemarahan. Seketika, angin dingin bertiup dari dalam gua, membawa serta suara jeritan yang menusuk telinga. Cahaya senter mereka mulai bergetar, dan dinding gua tampak berdenyut seperti makhluk hidup. Mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, lantai gua bergetar hebat. Batu-batu besar mulai runtuh dari langit-langit. "Lari!" teriak salah satu pria, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, gua emas itu runtuh, menelan semua yang ada di dalamnya. Epilog, warisan yang terkubur. Di suatu tempat yang jauh di dalam bumi, Surya tersadar. Kepalanya terasa pusing, tubuhnya terasa berat. Ia berada di dalam lorong lain yang lebih sempit, dengan udara yang lebih lembab. Senter di tangannya masih menyala. Meskipun redup, saat ia mengarahkan cahaya ke depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Dinding di depannya bukan batu biasa, itu adalah pintu. Pintu batu besar dengan ukiran yang lebih rumit dari yang ada di gua sebelumnya. Surya tersenyum lemah, ia berpikir ia telah kehilangan segalanya. Tapi ternyata, ia baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah rahasia yang belum pernah terungkap, dan ia adalah satu-satunya yang masih hidup untuk mengetahuinya.